Hari ini kita akan melakukan praktek, yaitu pemeriksaan umum pada Ibu nifas. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Cici. Di sini saya yang akan memeriksa Ibu. Saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu untuk tujuannya memastikan apakah pada saat Ibu selesai melahirkan apakah baik-baik saja atau tidak. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena nanti ada bagian-bagian tertentu yang akan saya periksa dan pakaian Ibu nanti akan dilepas. Tindakannya sekitar 10 menit, apa bisa Bu? Oke, baik. Ya, saya mulai memeriksa ya Bu. Di bagian kepala, apakah ada yang sakit Bu? Ya, tidak ada Bu ya. Saya akan periksa matanya Bu ya. Telinganya Bu. Mulutnya Bu. Ya. Sekarang saya akan periksa di bagian lehernya. Apa ada yang sakit Bu? Jadi baik Bu, sini saya akan memeriksa payudara Ibu, tetapi sebelumnya saya akan melepaskan pakaian Ibu dulu ya. Permisi ya Bu ya. Nah, kita mulai memeriksa ya Bu ya. Angkat tangan kanannya Bu. Sakit Bu? Tangan kirinya juga diangkat Bu. Sakit? Nah, sekarang kita akan melihat air susu Ibu apakah masih mengeluarkan cairan atau tidak. Bu, pemeriksaan di payudaranya sudah selesai. Jadi di sini kita akan memeriksa bagian abdomen Ibu. Permisi ya Bu ya. Nah, biasa itu pada ibu hamil kalau sudah selesai melahirkan ada rongga abdomennya yang terpisah. Kita periksa apakah ada luka bekas operasi, apakah kemerahan. Lalu kita palpasi, terus kita lihat apakah fundusnya bergeser ke kiri atau ke atas. Biasanya kalau fundus bergeser ke kiri atau ke atas itu kemungkinan kandung kemihnya Ibu itu penuh. Lalu kita lanjut ke genitalia. Nah, di sini kita akan memeriksa genitalia Ibu, tapi sebelumnya minta maaf, saya akan membuka pakaian dalam Ibu sebelumnya. Nah, di sini kita lihat apakah di pakaian dalamnya Ibu itu ada pendarahan yang begitu hebat. Terus kita kaji, lalu kita lihat di bagian genitalianya apakah ada luka, apakah berwarna, luka bekas operasi atau bekas gunting. Lalu setelah itu jika tidak ada, kita bersihkan saja pakai kapas yang beralkohol di bagian genitalia Ibu. Ya, jadi sekarang kita akan memeriksa di bagian ekstremitas bawah. Kita lihat apakah kaki dari ibunya itu apakah ada bengkak, karena biasanya kalau ibu hamil itu ada seperti kayak pembuluh darahnya pecah karena pembengkakan. Terus kita lihat, kita suruh ibunya mengangkat kaki, lalu kita memeriksa, dan kalau betisnya rasa sakit berarti itu terjadi trombofitis. Terus kita lakukan juga di bagian kaki sebelah. Kalau ibunya tidak merasa sakit di bagian betis berarti ibunya
masih normal. Jadi pemeriksaan fisiknya sudah selesai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan lupa melakukan dokumentasi dan memberitahukan kepada ibunya. Jadi ibu baik, saya sudah melakukan pemeriksaan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk itu bagaimana perasaan ibu? Ibu rasa nyaman. Nah, setelah ini nanti saya akan menghubungi ibu lagi untuk memeriksa yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita akan melakukan perawatan payudara. Tujuannya apa? Untuk melancarkan produksi ASI pada ibu dan memberikan asuhan keperawatan kepada ibu sehingga sang ibu mampu merawatnya sendiri. Selain untuk melancarkan ASI, juga untuk ASINya tetap bersih. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Ya, jadi baik Bu, di sini saya akan melakukan atau mencontohkan bagaimana cara perawatan payudara. Tapi sebelumnya minta maaf ya Bu ya, ini saya akan membuka baju ibu dulu ya. Pakai baby oil. Jadi nanti lakukannya itu dari tengah-tengah sini, terus naik ke atas, begitu, dari tengah-tengah sini, terus naik ke atas. Itu bisa dilakukan dengan berulang-ulang 20 kali ya Bu ya. Ya, jadi sekarang tahap yang kedua Bu. Caranya satu tangan ibu menyangga payudara ibu, lalu kita melakukan menggunakan tangan yang satu ditekan dari menggunakan sisi kelingking ibu, ditekan dari atas ke bawah seperti ini, ditekan dari atas ke bawah. Begitu juga yang satu, ditekan dari atas ke bawah. Nah, nanti ibu coba melakukannya. Terus yang tahap ketiga yaitu sama juga, tangan kita yang satu menyangga payudara, tetapi kita menggunakan 3 jari. Nah, diputar-putar dari atas ke bawah sampai ke puting susu. Begitu seterusnya dilakukan. Begitu juga yang sebelahnya dilakukan seperti itu, dari atas sampai ke puting susu. Nah, ibu coba melakukannya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu sama juga, kita melakukan menggunakan tangan kita untuk menyangga payudara. Ibu melakukan tangan ibu untuk menyangga payudara ibu, tapi menekan dengan cara kita mengepal tangan kita. Sama juga perlahan-lahan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Begitu juga yang satunya lagi dari atas ke bawah. Nah, seperti itu dilakukan selama 20 kali ya Bu ya. Lalu setelah habis melakukan pemijatan, perawatan, kita akan membasuhnya menggunakan air hangat atau air dingin selama 2 menit atau sampai 5 menit. Nah, kita basuh sampai bersih ya Bu ya. Ini untuk lebih bersih saja.
jadi Bu, perawatan payudaranya sudah selesai saya lakukan. Untuk itu saya akan membantu Ibu untuk menggunakan pakaiannya ya. Iya. Setelah sudah selesai, jangan lupa tanyakan kepada Ibu apa yang tadi sudah kita lakukan sehingga mengembalikan ingatan Ibu mengenai perawatan payudaranya. Lalu teknik ini bisa dilakukan sebelum Ibu menyusui, bisa di pagi hari. Lalu jangan lupa sampaikan kepada Ibu juga untuk melakukannya dengan rutin seperti itu. Kita akan melakukan teknik menyusui. Kita akan mengedukasikan kepada Ibu bagaimana cara teknik menyusui yang tujuannya sama juga untuk melancarkan ASI. Nah, langsung saja Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana teknik menyusui yang baik. Nah, kita mulai saja. Nanti yang Ibu sediakan adalah air hangat beserta kain bersih ya. Bayinya saya pindahkan dulu ya Bu ya. Ibu sudah pakai bra untuk menyusui? Oh iya sudah ya. Nah jadi nanti pertama kita akan bersihkan dulu puting susu Ibu, bagian mana yang harus dibersihkan. Setelah bersih saya bantu ya Bu ya. Setelah bersih, bayinya akan siku Ibu yang menyangga bagian kepalanya lakukan dengan nyaman Bu, supaya bayinya jangan rewel. Lalu jikalau kurang nyaman, nanti bisa ditambahkan bantal di bawah sini ya Bu ya. Tambahkan bantal. Nah seperti itu. Selain itu juga, jika bayinya tidak mau mengeluarkan atau melepas susu Ibu, nanti Ibu bisa menggunakan jari kelingking untuk melepaskan bagian puting susu Ibu dari mulut sang bayi. Seperti itu Ibu. Seperti itu, yang penting Ibu lakukannya bayinya nyaman, bayinya tidak rewel, ibunya juga nyaman. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan Bu? Oh iya baik. Demikian teknik menyusui. Jangan lupa menganjurkan Ibu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Setelah itu lakukan teknik tersebut dengan rutin seperti itu. Sekian hasil dari praktek yang saya lakukan mengenai pemeriksaan umum, perawatan payudara, dan teknik menyusui pada ibu yang baru melahirkan. Terima kasih.